Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini semuanya? Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa supaya diberikan kelancaran, kemudahan dalam menyerap pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Doa selesai, amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian semua dulu ya. Oke, semuanya hadir atau ada temannya yang tidak masuk karena berhalangan sakit atau izin? Alhamdulillah, semuanya masuk semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran apa? Ya, betul sekali, IPAS. Tapi sebelum itu, Ibu ada gambar nih untuk kalian. Nah, sebelum itu Ibu ada pertanyaan untuk kalian semua. Ibu ada gambar dan di bawahnya ada pertanyaan. Nah, gambar apa di atas anak-anak? Iya, benar sekali. Itu adalah gambar penguin yang terlihat kepanasan. Nah, pertanyaannya, jika penguinnya dipindahkan, yang tadinya penguin ini hidup di daerah dingin di kutub utara, tiba-tiba dipindahkan ke hutan bakau di pantai, apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah dia tetap hidup? Ataukah dia akan mati? Atau bagaimana? Ya, ada yang mau jawab? Oke, Reza? Ya benar sekali. Ya, betul. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, benar. Jadi benar apa yang dikatakan teman-teman kalian. Si penguin ini nantinya akan mati. Kenapa dia bisa mati? Ternyata karena ada kesalahan dari habitatnya. Penguin ini itu dia sebenarnya punya bulu. Halus sekali kan, dilihat itu mengkilap kan. Itu ternyata dia punya bulu. Nah, bulu-bulu ini itu berfungsi sebagai jaket untuk menahan dari hawa dingin. Kan dia tinggal di kutub utara tuh. Nah, di situ udah sangat dingin, makanya dia memiliki jaket yang dilapisi minyak untuk membuatnya tetap hangat. Nah, kalau misalnya untuk membuatnya tetap hangat dan dipindahkan di daerah hutan bakau, pantai yang sejatinya memang sudah sangat panas, ya pastinya si penguin ini kegerahan dong. Dia gerah sekali. Bayangkan dia gerah, sangat-sangat gerah. Jaket yang bulu yang dia sudah pakai sebagai jaket itu membuatnya gerah, ditambah lagi hawa dan suhu dari hutan bakau dan pantai di situ juga sangat gerah. Pastinya penguin sudah tidak mampu hidup di sana. Yang kedua, penguin itu dia makannya ikan. Nah, di kutub utara kan ada tuh ikan-ikan, banyak ikan di sana dan penguin bisa berenang dengan bebas. Nah, di hutan bakau tidak bisa karena hutan bakau kan dia punya akar yang menjalar ke dalam air. Nah, si penguin ini susah untuk berenang untuk mencari makan. Dan di hutan bakau juga tidak banyak ikan yang bisa dimakan oleh penguin. Yang ada itu biasanya ada kepiting, penyu, dan penguin tidak makan itu, makanya dia akan mati kepanasan lalu dia kelaparan. Ternyata setiap hewan dan setiap makhluk hidup itu mereka punya habitat mereka sendiri. Ada alasannya mereka kenapa mereka tinggal di suatu tempat dan hanya bisa tinggal di tempat itu saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentang alam dan keanekaragaman hayatinya. Nah, seperti pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang jenis-jenis bentang alam. Nah, siapa yang bisa mengulangi apa itu bentang alam? Ayo, siapa bisa? Oke, Bilkis boleh. Ya, bentang alam adalah Oke, betul sekali. Bentang alam adalah penampakan alam dan secara khusus kemarin kita sudah belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Ada apa ya di pertemuan kemarin itu ada? Ya, betul, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, hutan, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan coba mengkaji seperti apa sih hayati flora dan fauna yang hidup di daerah-daerah tersebut. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, setiap hayati atau makhluk hidup punya habitatnya masing-masing. Nah, bentang alam di Indonesia kan tadi
beragam tuh, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, hutan sampai pantai. Nah, ini itu kelima bentang alam ini itu dia memiliki suhu, ketinggian, dan kondisi tanah yang berbeda-beda. Jadi tentunya makhluk hidup yang tinggal di situ juga berbeda. Oke, bentang alam yang pertama adalah pegunungan. Nah, pegunungan ini ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin, intensitas kabut tinggi, dan struktur tanahnya berbatu. Kan tinggi tuh kan, banyak batu-batu di situ di pegunungan. Nah, kalau misalnya apakah ada makhluk hidup yang tumbuh di daerah pegunungan? Ada flora dan fauna khususnya. Contoh floranya itu ada edelweiss, cemara gunung, rhododendron, lumut, dan pakis gunung. Nah, contoh-contoh flora ini mereka mampu hidup di daerah yang bersuhu rendah, itu dingin, intensitas kabut tinggi, dan struktur tanahnya batuan. Jadi mereka mampu hidup di tempat itu. Lalu bagaimana dengan faunanya? Faunanya ada elang, rusa, musang, monyet ekor panjang. Jadi mereka tinggal di pegunungan. Jadi fauna-fauna ini juga tinggal di pegunungan dan tahan pada kondisi spesifikasi lingkungan di pegunungan. Yang kedua adalah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini memiliki ketinggian 200 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Nah, udaranya sejuk dengan sirkulasi yang baik, lalu sangat ideal untuk pertanian sayuran atau perkebunan. Nah, seperti apa sih flora dan fauna yang hidup di daerah dataran tinggi? Tentunya yang tadi Ibu sebutkan sangat cocok untuk pertanian sayuran dan perkebunan. Berarti ada teh, ada kopi, sayuran pastinya, wortel, kubis, lalu ada buah-buahan yang biasanya hidup di tempat sejuk seperti stroberi, ada juga pohon pinus. Lalu untuk faunanya mereka ada harimau, lutung, elang Jawa, babi hutan, dan macan tutul. Yang ketiga ini adalah dataran rendah, memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, struktur tanahnya subur, suhunya hangat, dan kaya akan aliran sungai untuk area persawahan. Wah, ada hintnya lagi nih, sawah. Jadi yang flora yang tumbuh di sini atau tumbuhan yang tumbuh di bagian dataran rendah ini tentunya itu seperti padi, jagung, tebu, pisang, kelapa, dan juga singkong. Lalu seperti apa fauna yang hidup di dataran rendah, Ibu? Nah, ada kerbau. Nah, kerbau kan ini digunakan untuk membajak sawah ya. Sapi, katak sawah. Nah, katak sawah. Jadi katak ini hidup dia di sawah. Nah, sedangkan sawah ada di dataran rendah, jadi cocok. Lalu burung pipik, dan ikan nilai, dan masih banyak fauna lainnya yang hidup di dataran rendah. Yang keempat adalah daerah pesisir pantai. Nah, daerah pesisir pantai ini itu yang tadi sempat Ibu singgung di awal, hutan bakau yang pengen dipindahkan hutan bakau yang akan meninggal karena kepanasan. Nah, hutan bakau ini ada di pesisir pantai. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menahan ombak. Kan di pantai ini itu dia memiliki ketinggian 0 meter, berada di tepi laut. Jadi pantai ini daratan, ini laut. Nah, di sini ini hanya makan pesisir pantai, maka dari itu ketinggiannya itu 0 meter karena berada di tepi laut. Nah, di situ di pantai ini itu didominasi oleh pasir dan bebatuan, air asin, paparan angin yang sering sekali berhembus. Jadi angin di sana di pantai itu kencang sekali. Bukan kencang sekali tapi kencang. Jadi secara konstan anginnya berhembus, dan juga terdapat ombak laut dari lautnya, dan ombak dari laut secara konstan juga.
Kalau begitu, kalau koleksi floranya apa? Nah, itu tadi hutan bakau. Jadi ada kelapa, bakau, pandan laut, rumput laut, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga faunanya, yaitu penyu. Penyu kan tadi ibu sempat singgung ya di pertama, itu hutan bakau yang hidup di situ. Di akar-akar itu ada penyu, ada kepiting, ada ikan laut, burung camar, bangau, udang, dan banyak lainnya. Yang penting hewan-hewan laut itu ada di pantai kebanyakan. Yang kelima dan yang terakhir itu hutan hujan tropis. Jadi ini hutan hujan tropis itu semacam hutan, ya memang hutan, dia memang hutan yang memiliki curah hujan sangat tinggi, tingkat kelembapan maksimal. Jadi situ sangat basah sekali, dipenuhi pohon-pohon berkanopi tebal. Berkanopi itu menutupi langit, jadi seperti atap pohonnya. Terus dia memiliki keanekaragaman ekosistem tinggi. Artinya apa? Dia memiliki koleksi flora dan fauna yang sangat banyak. Ya. Koleksi floranya itu seperti Rafflesia. Kalian tahu kan Rafflesia itu apa? Ya, betul sekali. Rafflesia itu bunga bangkai yang besar sekali. Bunga terbesar di dunia itu bunga Rafflesia, dan ada di Indonesia di hutan hujan tropis. Meranti, ada juga rotan, ada anggrek hutan, durian hutan, pokoknya banyak sekali flora yang tumbuh di sana. Lalu yang koleksi faunanya itu adalah ada orang utan. Nah, orang utan ini tinggal di hujan-hujan tropis karena dia kan senang bergelantung di pohon antara pohon. Sedangkan di hutan hujan tropis kan memang banyak sekali pohon yang rapat sekali satu sama lainnya. Jadi enak sekali bagi orang hutan untuk bergelantungan di sana dan mencari makanan karena punya ekosistem yang tinggi. Karena punya banyak sekali makanan-makanan di sana yang bisa orang hutan makan. Yang kedua, harimau Sumatera, badak bercula 1, ada juga gajah. Nah, banyak ya ekosistemnya, sebenarnya masih banyak karena tadi yang ibu sebutkan spesifikasi hutan hujan tropis ini memang dia punya ekosistem yang banyak sekali. Jadi tidak bisa ibu sebutkan semuanya karena terlalu banyak. Nah, selanjutnya kembali tadi ke pertanyaan ibu di awal tentang bagaimana jika penguin dipindahkan dari kutub utara ke hutan bakau, apakah dia bisa bertahan hidup? Jawabannya sudah kita jawab bersama tadi ya. Apa tadi jawabannya? Ya, benar sekali, dia akan mati karena kepanasan dan kekurangan makanan. Dia sudah kepanasan, makanan sulit dicari, pasti dia mati. Dia pasti perlahan tapi pasti akan mati. Kira-kira kenapa ya? Karena habitatnya bukan di situ. Penguin memang lahir di kutub utara dan cara dia beradaptasi dan cara tubuhnya terbentuk itu melalui adaptasi di daerah yang dingin. Jadi susah bagi mereka untuk hidup di daerah seperti hutan bakau. Terus, inilah mengapa makhluk hidup tidak bisa sembarangan bertukar rumah. Gajah ke kutub utara, penguin dibawa ke dataran tinggi, tidak bisa karena mereka memang habitatnya bukan di situ. Mereka akan mati. Dan cara mereka beradaptasi pada lingkungannya tentu juga sudah beda sekali. Mereka itu emang misalnya seperti penguin memang sudah beradaptasi dengan lingkungan dingin, tapi tiba-tiba dia dipindahkan ke lingkungan yang panas, ya pasti dia mati karena itu dia harus beradaptasi dari nol lagi. Dan yang dimana kemampuan adaptasi penguin itu tidak mendukung spesifikasi atau apa yang dia punya. Bulu-bulu tebalnya ini tidak mendukung dia untuk hidup di situ karena bulu-bulu tebalnya ini sudah beradaptasi untuk hidup di daerah dingin. Jadi itulah kenapa hewan tidak bisa bertukar rumah seenak, tidak bisa. Itu namanya kita melakukan pembunuhan. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa sebutkan satu hewan dari pegunungan? Siapa? Oke, Reski. Silahkan Reski. Ya, elang Jawa ya. Oke, benar. Pertanyaan ibu selanjutnya adalah kenapa tadi kita tidak bisa sembarang memindahkan hewan ke tempat lainnya? Coba ibu mau tunjuk siapa ya? Oke, Ica, silahkan Ica.
Ya, silakan dijawab. Ya, benar sekali, benar. Karena itu bukan tempat tinggalnya. Dan ya, mereka sulit beradaptasi. Yang dikatakan Ica sudah benar. Nah, itu berarti kalian sudah paham tentang keanekaragaman hayati dan bentang alamnya. Lalu kenapa mereka tidak bisa dipindahkan secara semena-mena? Ya, karena mereka punya rumah sendiri, mereka sudah beradaptasi dengan rumah mereka. Kalau dipindahkan mereka akan sudah beradaptasi dan akhirnya mati, punah. Bisa saja mereka punah, dan yang susah siapa? Kita manusia lagi yang susah. Nah, saya rasa sampai sini dulu ya semuanya. Ibu harap kalian mengulang lagi materi pembelajaran hari ini dan selalu mengingat pesan-pesan ibu tadi tentang selalu menjaga lingkungan, jangan merusak lingkungan, dan menjaga lingkungan bersama adalah sesuatu yang nantinya kebaikannya akan kembali ke kita. Saya rasa ibu rasa seperti itu. Sampai sini, mari kita akan berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.